Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today, guys? I hope you always healthy. Okay, welcome back. I'm Rosmala Listantina. Baik, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik ilmunya ya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, students, Miss mau menjelaskan dulu nih tentang KD kita hari ini. Apa sih tujuannya? Terus apa yang akan kita pelajari dan agar pembelajaran kita lebih terstruktur gitu ya. Nah, di sini ada KD yaitu kompetensi dasar. Yang pertama, kita membahas descriptive text. Descriptive text itu adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, 1.1-nya yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks. Deskriptif, lisan dan tulis, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Nah, ini adalah KD3 yaitu kognitif. Kemudian 1.2 yaitu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara baik dan sesuai konteks, yaitu KD4. KD4 ini adalah skill. Nah, selanjutnya ada materi pembelajaran. Nah, di sini isinya yaitu fungsi sosial, menggambarkan, mengenalkan, mengidentifikasi, dan menjelaskan sesuatu. Selanjutnya ada struktur teks, dapat mencakup identifikasi yaitu nama keseluruhan dan bagian, kemudian sifat yaitu ukuran, warna, jumlah, bentuk, dan sebagainya. Kemudian fungsi, manfaat, tindakan, dan kebiasaan. Nah, selanjutnya ada unsur kebahasaan. Ada generic structure, descriptive text, kemudian ciri-ciri descriptive text, dan selanjutnya unsur-unsur descriptive text. Kemudian ada topik yaitu deskripsi tempat wisata bersejarah Lake Toba. Nah, di sini kan Miss ngambil ceritanya Lake Toba yang masih populer di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada objectives dan tujuan pembelajaran. Number one is generic structure descriptive text. 1.1-nya siswa dapat mengidentifikasi generic structure yang digunakan dalam descriptive text. Kemudian 1.2-nya siswa dapat menentukan generic structure descriptive text apa yang digunakan dalam teks Lake Toba. Kemudian number two, linguistic features of descriptive text. Nah, 2.1-nya itu siswa dapat menganalisis ciri-ciri teks yang terdapat dalam descriptive text. Nah, kemudian 2.2-nya siswa dapat menyebutkan ciri-ciri apa saja yang ada di descriptive text Lake Toba. Nah, kemudian selanjutnya number 3 yaitu unsur-unsur descriptive text. 3.1-nya siswa dapat menganalisis cerita yang berkaitan dengan descriptive text Lake Toba. Kemudian ada 3.2 yaitu siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita yang berkaitan dengan descriptive text Lake Toba. Alright, nah selanjutnya itu ada assessment. Nah di sini Miss kasih assessment nih untuk kalian. Di sini terdapat 5 soal, yaitu yang pertama, what's the communicative purpose of the text? Kemudian yang kedua, mention the generic structure of the descriptive text Lake Toba. Dan yang ketiga, mention the elements of the descriptive text. Nah yang selanjutnya, write a short story relate to the Lake Toba
coba descriptive text. Nah, yang terakhir, who are the character in the Lektoba. Nah, di story. Jadi di sini masing-masing soal itu Miss beri nilai 20, di mana soal ini akan Miss paparkan di akhir video ya, biar terlihat jelas gitu ya. Di sini nih sudah ada Miss kasih jawabannya, tapi kalian akan dinilai dari jawaban-jawaban kalian. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini ada kegiatan. Nah, kegiatannya ada 3 ya, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Kita bahas dulu nih yang pendahuluan. Yang teacher itu yang A, guru memberi salam, B, guru meminta peserta didik memimpin berdoa, kemudian C, guru mengecek kesiapan kelas dalam hal kebersihan dan kerapian ruang kelas. Yang D, guru menanyakan kabar dan mengecek presensi siswa. Yang E, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan peserta didik dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang F, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Nah, yang G, guru menyampaikan cakupan materi dan teknik penilaian. Kemudian di sini ada student. Nah, student yang A, peserta didik membalas salam dari guru. Kemudian yang B, salah satu peserta didik memimpin berdoa. Yang C, peserta didik siap melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, yang D, peserta didik merespon gitu ya, guru saat mengecek presensi kehadiran siswa. Kemudian yang E, peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait dengan materi yang akan dipelajari. Alright, selanjutnya yaitu yang F, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan terkait tujuan dan kompetensi dasar yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian yang G, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan terkait penilaian tugas yang telah disampaikan guru. Nah, di sini dalam kegiatan ini diberi waktu 5 menit. Kemudian di sini ada inti yaitu teacher, guru menyampaikan materi menggunakan media bantu digital video. Jadi ya, di sini Miss menyampaikannya menggunakan video nih. Terus tuh sebelum memasuki materi, guru dapat memulai dengan bertanya pemahaman siswa saat mendengar tentang descriptive text gitu ya. Kemudian yang B, guru menyampaikan materi generic structure descriptive text terkait dengan materi. Kemudian yang C, guru menyampaikan materi ciri-ciri descriptive text terkait dengan materi tersebut. Kemudian yang D, guru menyampaikan materi unsur-unsur descriptive text terkait dengan materi. Yang E, guru memberikan contoh descriptive text. Nah, selanjutnya itu student. Yang A, peserta didik menjawab sesuai pemahaman mereka saat mendengar tentang descriptive text. Kemudian yang B, peserta didik menyimak materi yang disampaikan. Kemudian yang C, peserta didik menyimak materi yang disampaikan. Lalu yang D, peserta didik menyimak materi yang disampaikan. Itu sama ya, peserta didik itu menyimak dari materi-materi yang diberikan. Kemudian yang E, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan terkait contoh descriptive text. Nah, di inti ini ada waktunya yaitu 30 menit. Kemudian penutupan. Nah, di sini teacher yang A, guru bersama dengan peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian yang B, guru memberikan penugasan. Yang C, guru menutup dengan salam. Nah, yang selanjutnya itu tentang students. Nah, yang A, peserta didik mengingat kembali materi yang telah disampaikan oleh gurunya.
Kemudian yang B, peserta didik menerima penugasan terkait materi yang telah disampaikan. Kemudian yang C, peserta didik membalas salam guru. Nah, di sini waktunya itu ada 5 menit. Nah, ini tadi ya tentang KD kita untuk 1 kali pertemuan. Selanjutnya, mari kita start lesson today. Alright, students. Today's lesson we are going to talk about descriptive text. Kalian tahu nggak sih apa itu descriptive text? Miss akan memberitahukan kalian dulu ya definition dari descriptive text itu apa. Okay, so this is the definition descriptive text. Is a text which tells what a things or a person is like. Nah, jadi bagaimana sih seseorang atau sesuatu benda itu terlihat gitu ya. Jadi deskripsinya. Nah, jadi kita akan membahas nih mengenai seseorang, benda atau tempat sih sebenarnya ya. Tapi hari ini Miss mau membahas mendeskripsikan sebuah tempat terlebih dahulu. Deh ya. Nah, so we are going to describe place. Jadi, the purpose dari teks ini adalah to describe a place or a particular person or things. Jadi untuk mendeskripsikan orang tertentu, tempat tertentu atau benda tertentu. Jadi spesifik dia ya, misalnya nih kita mau mendeskripsikan teman kita, our best friend, our family, or we describe our house yang biasanya unik hanya satu itu aja. We describe a place, interesting place in our city or country gitu ya. Kita mendeskripsikan tempat yang terkenal mungkin di Indonesia atau di tempat daerah kalian tinggal. Alright, jadi biasanya descriptive text itu yaitu mendeskripsikan suatu tempat, suatu orang atau benda atau hewan pun juga boleh ya. Jadi kita mendeskripsikan menggunakan adjective. Apa sih adjective itu? Yes, that's right. Adjective itu adalah kata sifat. Well, students, kita sudah bahas nih definitionnya sama purpose of the text-nya. Kita lihat dulu ya structure of the text-nya. Berikut ini. Well, students, structure dari deskripsi itu ada 2. Yang pertama adalah identification ya, identifikasi dari benda, seseorang atau tempat yang sedang kita deskripsikan. Lalu ada yang kedua, description. Ini lebih detail mengenai tempat tersebut, orang tersebut atau benda, hewan dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi ada yang pertama identification dulu, misalnya disebutkan namanya apa, kemudian misalnya kita mendeskripsikan orang, namanya mungkin lahirnya tahun berapa, kemudian dia tinggal di mana mungkin, jadi seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya kita deskripsikan nih di description ini, baru kita sebutkan bagaimana wajahnya, bagaimana sifatnya, kemudian bagaimana habitsnya gitu ya, karakternya bagaimana, mungkin dia punya
hobi, seperti apa, seperti itu ya. Selanjutnya, kalau kita mendeskripsikan suatu benda, maka kita bisa memberitahu nih benda itu fungsinya, warnanya, bentuknya, kemudian bahannya terbuat dari apa, seperti itu ya. Selanjutnya nih, kalau kita mendeskripsikan tempat, bagaimana Miss? Nah, tempat itu misalnya posisinya di mana? Apa yang ada di dalam tempat tersebut, kemudian warna apakah tempatnya tersebut, kemudian bagaimana tempat tersebut, apakah luas, apakah kecil, kemudian apakah lebar, seperti itu. Jadi kamu bisa mendeskripsikan lebih detail mengenai tempat-tempat yang kamu deskripsikan. Oke, students, jadi ini adalah structure of the text. Yang pertama ada identification, jadi itu memberitahu identifikasi benda, hewan, seseorang, atau tempat yang akan kita deskripsikan. Lalu yang selanjutnya ada description. Nah, description ini beragam tergantung topik yang kita bawakan. Jadi sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Structure sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang linguistic features of text. Jadi, setiap teks itu pasti ada tenses yang digunakan ya di dalamnya. Tenses di dalamnya itu kita gunakan dalam descriptive text itu menggunakan simple present tense ya. Kemudian selain itu karena kita mendeskripsikan sesuatu tertentunya kita menggunakan adjective atau kata sifat. For example ya, Miss Rosmala is beautiful. Beautiful itu adalah adjective. Atau my house is small. Small itu adalah adjective. Atau kalian mau bilang misalnya pantai beras basah ya, beras basah, beach is beautiful. Nah, jadi beras basah itu sangat indah gitu ya, sangat cantik, beautiful. Itu adalah adjective. Seperti itu ya. Jadi kita menggunakan banyak sekali adjective dalam mendeskripsikan sesuatu gitu ya. Benda, orang, hewan, atau seperti tempat, seperti itu ya. Oke. Sudah paham students? Nah, biasanya deskriptif itu dia lebih spesifik, particular things gitu ya. Misalnya nih, kamu mendeskripsikan sahabatmu gitu ya. Jadi ya sahabatmu itu aja yang difokuskan untuk dideskripsikan. Jangan kamu membanding-bandingkan sahabatmu dengan orang lain lagi karena beda topiknya nanti gitu. Topiknya adalah mendeskripsikan sahabatmu misalnya. Terus dalam teks tersebut malah kalian ngomongin orang lain, bukan sahabatmu, kan salah gitu ya. Nah, jadi lebih spesifik ke benda atau orang atau tempat itu aja gitu ya. Nah, kemudian particular things tersebut aja, jadi tidak secara general gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur descriptive text. Nah, di sini ada 4
unsur-unsur descriptive text. Yang pertama yaitu noun. Nah, noun ini menggunakan kata benda prinsipal spesifik seperti misalnya my cat, my swine, my monuments. Selain itu sering juga menggunakan adjective atau kata sifat untuk memperjelas penggunaan noun atau kata benda seperti a giant house, a sensible student, associate, degree, independence lady. Nah, oke. Selanjutnya yaitu yang kedua, itu adalah simple tense. Nah, simple tense ini menggunakan kata kerja dasar atau bentuk keberapa? Ayo. That's right, bentuk pertama atau verb 1. Serta menggunakan kata kerja principal dapat menunjukkan kepemilikan atau keadaan sebuah objek. Nah, descriptive text menggunakan easy tense karena descriptive text menceritakan sebuah fakta Iranian language object principle dideskripsikan. Nah, misalnya tuh my workplace has 22 floors. Kemudian, for example, Aska is pretty dan lain-lain. Oke. Nah, yang selanjutnya ketiga yaitu action verbs menggunakan kata kerja principal menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas principal. Bisa dilihat misalnya kata sleep, walk, sing, and dancing, dance, and lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu number 4, figurative language. Itu menggunakan bahasa Indonesia prinsipal figuratif atau menggambarkan sesuatu. Biasanya menggunakan sebuah metafora untuk memberikan ilustrasi kepada pembaca. Nah, misalnya nih, for example, my love for you is a massive because the ocean. Nah, artinya tuh cintaku padamu seluas lautan gitu ya. And then misalnya apa lagi ya? Her skin is as white because of the snow. Nah, jadi artinya tuh kulitnya seputih salju. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi sudah paham ya descriptive text. Nah, jadi kita sudah bahas definitionnya, kita juga sudah bahas structure of text-nya, lalu kita juga sudah bahas linguistic features-nya, dan yang terakhir ada unsur-unsur descriptive text. Oh yes! Nah, sekarang kita selanjutnya melihat contoh dari descriptive text. Nah, Miss akan memberikan contoh berikut ini. Well, students, so this is the example of descriptive text. Nah, di sini Miss akan mendeskripsikan tentang Lake Toba. Nah, the first paragraph is Danau Toba or Toba Lake is one of the most popular destination in Indonesia, especially in Medan, North Sumatra. Danau Toba is the large volcanic lake in Indonesia, even in the South Asia. Which make it more special is taken from the Samosir Island, an island that settled in the middle of the lake. Nah, jadi artinya itu Danau Toba adalah salah satu tujuan paling populer di Indonesia, terutama itu di Medan, Sumatera Utara. Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Yang membuatnya lebih istimewa diambil dari Pulau Samosir.
pulau yang menetap di tengah danau. Nah, jadi the first paragraph ini adalah identification. Kita sebut sebagai identification di descriptive text. And then the second paragraph is Lake Toba is an area of 1,707 square kilometer. We can say that it is 1,000 square kilometer bigger than Singapore. It's formed by a gigantic volcanic eruption some 20,000 years ago. It is probably the large resurgence caldera on Earth. Pulau Samosir or Samosir Island, the island in the middle, was joined to the caldera wall by a narrow isthmus, which was cut through to enable boats to pass. A road bridge crosses the cutting. Samosir Island is the cultural center of the Batak tribe, the indigenous from North Sumatra. Danau Toba memiliki luas 1,707 square kilometer. Kita dapat mengatakan bahwa ini adalah 1.000 kilometer lebih besar dari Singapura, dibentuk oleh letusan gunung berapi raksasa beberapa 70 tahun yang lalu. Mungkin kaldera kebangkitan terbesar di bumi, Pulau Samosir, atau yang kita bisa sebut in Indonesia itu Pulau Samosir, pulau di tengah bergabung ke dinding kaldera tanah genting yang sempit yang memotong melalui untuk mengaktifkan kapal untuk lulus atau jembatan jalan melintasi pemotongan. Kemudian Pulau Samosir adalah pusat kebudayaan suku Batak, adat dari Sumatera Utara. And the next paragraph, by the eruption of supervolcano or Mount Toba was estimated to have caused mass death and extinction of several species of living creatures. The eruption of Mount Toba has led to change in the earth weather and the start into the ice age that affects the world civilization. Nah, jadi oleh letusan gunung supervolcano Gunung Toba diperkirakan itu telah menyebabkan kematian massal dan kepunahan beberapa spesies makhluk hidup. Letusan Gunung Toba telah menyebabkan perubahan cuaca bumi dan awal ke dalam zaman es yang mempengaruhi peradaban dunia. Kita lanjut ke next paragraph. Lake Toba is actually more like a sea than a lake considering its size. Therefore, the lake place is the large lake in South Asia and the second large in the world after Lake Victoria in Africa. Lake Toba is also includes the deepest lake in the world, which is approximately 450 meters. Nah, artinya Danau Toba sebenarnya lebih seperti lautan dari sebuah danau yang mengikat ukurannya. Oleh karena itu, danau ditempatkan sebagai danau terbesar di Asia Tenggara dan terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria di Afrika. Danau Toba adalah juga termasuk danau terdalam di dunia yang sekitar 450 meter. Nah, jadi paragraf 2 sampai paragraf terakhir itu adalah description-nya. Nah, paragraf itu menjelaskan tentang deskripsi Lake Toba.
Well, students, sudah paham belum mengenai descriptive text? Semoga kalian sudah paham ya. Now is your turn. Sekarang kalian latihan ya. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk mengukur pemahaman kalian, apakah sudah benar-benar paham atau belum. Oke? Jadi kalian harus memperhatikan, harus fokus nih teks tersebut. Semoga kalian sudah bisa ya. Oke, student, sudah paham. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan yang keempat dan kelima itu bersangkutan dengan cerita Lektoba, dimana kalian sudah familiar ya dengan cerita Lektoba. Oke, sudah paham ya tentang ini soalnya. Oke, student, semoga bermanfaat ya video ini. So, don't forget to study and then do this task. Thank you for watching. Thank you for joining this meeting. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.